الله على صلى الله عليه wasallam. Ayo kompak sama-sama sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina فاختفت منه البدور. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya mewakili anak-anak saya, terutama yang yatim, juga keluarga besar pesantren kami, mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan wa sa'idati dunya wal akhirah. Mudah-mudahan infak panjenengan berapapun nominalnya benar-benar bisa menjadi tabungan amal yang tak ternilai pahalanya di sisi Allah, benar-benar menjadi jariah yang terus mengalir pahalanya ila yaumil qiyamah, menambah keberkahan hidup panjenengan semua. Sekali lagi matur suwun, matur suwun, matur suwun. Kita lanjut nggih ngajine nggih. Oke, tak lihat nanti kalau banyak berarti tambahannya juga banyak. Kalau sawerannya sedikit ya tambahnya sedikit. Ini baru malaikat. Jadi maaf kalau sama-sama baik, kita manusia jauh lebih hebat daripada malaikat. Malaikat baik itu wajar karena nggak ada nafsu. Kita yang dikasih nafsu mampu memerangi, mampu mengendalikan, itu luar biasa. Oke, binatang yang hanya punya nafsu, dia nggak punya akal, maka binatang pun nakalnya juga nggak bisa variatif, nggak bisa kreatif. Binatang itu nakalnya juga cuma satu jenis saja, podo-podo nakal, pinter sampean karo kewan, sama-sama nakal, lebih canggih, pean sabarataan. Ya kuwi awakmu kabeh mbok anggap aku ora ngerti ngono kuwi. Halo kambing itu mulai dulu nakalnya ya ngerusak tanaman, ya mulai dulu. Pernah lihat ada kambing selingkuh? Tikus itu mulai dulu nakalnya ya mengerat kabel, pokoknya kriket lah, kriket yang merusak negara itu tikus-tikus bajing mulai dulu nakalnya ya nyuri kelapa, yang nyuri uang negara itu bajingan. Kucing itu nakalnya ya nyuri ikan, kucing. Iya itu. Jadi kalau sama-sama nakal, pinter manusia daripada binatang. Nah, karenanya gini, sekarang kita gini, jamaah sekalian, ayo Allah Subhanahu wa taala menurunkan manusia ke dunia ini dalam keadaan baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Siapapun lahir ke dunia keadaannya baik. Bu, Ibu, ayo ngaji. Wis to wis kelangan 10.000 leh lenger-lenger kok ora rampung-rampung. Kaya nyumbang piro iki lho duitmu 10.000 leh mbok jaluk meneh rene. Tak wenehno nyo. Kehilangan 10.000 kok gini to, Pak. Iki lho pakmu nyo. Utuh iki lho nyo. Udah, kalau udah dicemplungkan ke sini udah yakin diganti sama Allah. Semua amal itu balasannya nanti di akhirat, tapi ada amal yang spesial, ada amal yang istimewa. Saking mulianya di dunia udah dikasih baunya, bau pahala aja. Kalau pahala yang beneran besok di akhirat, karena dunia ini bukan tempatnya balasan, balasannya kelak di akhirat. Ini baru percikannya aja di dunia ini. Satu, birrul walidain, berbakti dan memuliakan, membahagiakan orang tua. Itu pahalanya besok di akhirat, tapi di dunia udah bisa dirasakan baunya aja, percikannya aja udah bisa dirasakan. Siapapun yang membahagiakan orang tua, memuliakan orang tua, pasti enak hidupnya sampai seanak turun. Amin nopo. Kelakuannya rangono kok. Dulu pentingkan orang tua daripada diri sendiri. Udahlah. Gini loh. Sekarang kita itu mari kita kalau pengen diridhoi Allah, kuncinya ada pada orang tua. Ridallah fi ridal walidain.
Ridhonya Allah, cintanya Allah ada pada kedua orang tua. Kalau pengen dicintai Allah, kalau pengen diridhoi Allah, kuncinya membahagiakan orang tua. Itu aja. Kalau udah bisa membahagiakan orang tua ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho, Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, pasti kita dimuliakan. Keperluanmu dicukupi semua, dimuliakan karena kita dicintai Allah, karena kita disayangi Allah. Paham? Paham? Kuncinya ada pada membahagiakan orang tua, memuliakan orang tua. Sekarang saya pesen, ini dengarkan, pesen. Udah, nggak usah mikirin nasib kita, nggak usah mikirin masa depan anak-anak kita. Pikirin nasib orang tua kita, pikirkan masa depan orang tua kita. Pasti nasib kita, masa depan anak-anak kita akan ditata baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau ini omongan saya nggak bener, boleh dipotong lidah saya. Serius, kalau masalah orang tua ini, aku kudu pertentangan. Nah, jujur selama ini, pean semuanya lebih mementingkan orang tua atau mementingkan diri sendiri? Orang tua. Lebih mementingkan orang tua atau diri sendiri? Lebih memikirkan masa depan orang tua apa masa depan anak? Ayo dibalik. Ibu, misalnya ibu mau beli gelang 15 gram, nggak apa-apa bu, tapi tolong emaknya dibelikan dulu gelang 30 gram. Ibu mau beli kalung 10 gram boleh, tapi kalau ibu masih punya orang tua perempuan, ibunya dibelikan dulu kalung 25 gram. Duh, jangan dikira kalau udah tua nggak kepingin pakai kalung, kalau udah tua nggak kepingin pakai gelang, udah tua nggak pengen pegang duit. Mbok digatekno kok. Biasanya kan gini, alah wong mah wis tuwek kok, apa-apa. Wis tuwek kok. Dikira kalau udah tua nggak suka baju bagus, dikira kalau udah tua nggak suka pegang duit. Udah gini, bejo-bejone wong, bejo-bejone anak. Beruntung banget anak yang apa ya namanya dingengeri sama orang tua. Masih ditungguin orang tua, bisa merawat orang tua. Wah, itu barokahnya luar biasa. Andaikan manusia tahu fadilahnya merawat orang tua, barokahnya merawat orang tua, rebutan loh bu, bener rebutan. Udah pokoknya ibu ikut aku, nggak usah ikut yang lain. Ikut aku, mesti rebutan. Ya kayak warga Simpang kene, warga Simpang Pasir ya rebutan moh. Taman melok mbak ae mak, hitungane mbak sing sugih kok. Di kampung-kampung itu seperti itu. Mau merawat ibunya tapi ada syaratnya. Gak popo mak melu aku, tapi yo sawah kulon kayak aku sing garap kok. Nah kene yo ngono. Astagfirullahaladzim. Kalau ada yang merawat orang tuanya, subhanallah, itu barokahnya luar biasa. Jangan disia-siakan. Bikinkan orang tua itu fasilitas lebih bagus daripada kita. Jadi ibu dibikinkan kamar yang besar, yang gede, terus marmernya lebih bagus, spring bednya yang mahal, kasih AC, kasih pengharum ruangan, ada kamar mandinya di dalam, ada kulkasnya, kasih sajadah yang empuk, kasih tasbih, biar istirahatnya nyaman, ibadahnya tenang. Kita sampean bu, kamar kecil-kecil aja, nggak usah kasur, kardus digelar. Yang penting orang tuanya nyaman, gitu nggak? Gak percaya. Umumnya kamarnya sendiri mewah, kamarnya sendiri luas, spring bednya mahal, ono kulkasnya, ono pengharum. Mama ibunya dibikinkan kamar kecil di belakang, sebelah dapur, pinggiri kandang pitik. Itu aja ibunya masih disuruh nyapu, suruh nyuci. Kongkon ngomong putu bisa. La haula wala quwata illa billah. Iku sing garai nasibmu puret yo ngono. Yang kedua, sedekah. Sedekah ini termasuk amal yang balasannya kelak di akhirat, tapi di dunia udah dikasih baunya. Orang yang ahli sedekah pasti selamat hidupnya. Dan itu bukan hanya untuk orang Islam saja. Bukan cuma orang Islam saja. Maaf, sorry ya. Ada non muslim, orang beragama lain, tapi dia dermawan, tapi dia suka sedekah, ya selamat hidupnya. Pokoknya gak percaya model gak omong. Bukan hanya manusia, binatang lo binatang, kalau loman dermawan selamat. Ayam kok masih keluar telurnya aman, gak digorok-gorok. Aja digorok, cek ngendok kok.
Sing digorok iku yo sing wis gak ngendok. Makane wong simpang pasir kapan saya metu ndoke aman. Ini tadi yang keluar ndoknya masuk sini. Aman. Sing gak nyemplungi dilungkas mati. Ayam itu kalau udah nggak keluar telurnya itu dikejar-kejar sampai nyosop itu. Paham? Pohon gitu, pohon mangga masih keluar, mangga kayak sarung saya. Pohon mangga masih keluar pohonnya, masih berbuah, masih keluar pohonnya. Pohon mangga masih ada buahnya, nggak ditegor. Sayang kan kalau mau ditegor, yang ditegor, dipecel, dibakar, itu yang udah nggak ada buahnya. Simpang pasir juga gitu, kalau masih keluar ini aman. Tapi yang nggak keluar tadi obong neng neraka. Dan sedekah itu kata Rasulullah, ma naqasa mal min shadaqatin bal yazdad nggak akan berkurang harta kalau disedekahkan, bahkan akan bertambah dan terus bertambah. Gak mudah titik tapi mudah akeh, gak makin kecil tapi makin gede. Ini kalau orang bakhil, orang pelit dibilangin kayak gini ya suka ngebantah, gak usah gagas cangkeme kiai. Kabeh kiai ngono kuwi nek ngaji. Wong sedekah ki dilongi kok tambah akeh, gak mungkin. Dilongi kok tambah gede, dikurangi kok makin gede, gak mungkin. Padahal mungkin sekali. Dikurangi bukannya makin kecil makin gede. Apa contohnya? Anak sunat. Anak sunat itu kan barangnya kecil toh, mengkeret. Disunat itu dipotong, dikurangi. Setelah itu jadi kecil. Enggak, makin gede, gendelo. Nah kalau pengen tahu ya contohnya di bawah bapak-bapak itu. Duitmu tadi kalau disunat, 100.000, 50.000, demi Allah nggak akan jadi kecil, nggak akan berkurang. Ya udah gede, gendelo. Wes Bu, kok penasaran sing gendelo. Ya Allah. Maka jangan heran ya, kalau ada orang non muslim dia sosialnya tinggi, dia suka membantu, selamat hidupnya. Karena Allah punya sifat Rahman. Rahman itu kasih sayang Allah yang diberikan ke dunia umum untuk seluruh makhluknya, bukan hanya yang beriman. Senakal apapun tetap dikasih sama Allah. Paham? Nah, makanya ini ya dunia kita. Jadi sampean jangan mentang-mentang saya mukmin kok nggak disayangi sama Allah. Disayang, tapi bagianmu nanti di akhirat. Sifat ar-rahimnya Allah. Ini ada anaknya orang kafir, maaf, pengen jadi dokter. Dia anaknya orang kafir, dia pengen jadi dokter. Terus dia kuliah di fakultas kedokteran. Dia gelem ngerjakan skripsi, bisa menyelesaikan tesis, jadi dokter. Ada anaknya ustadz, anaknya kiai, pengen jadi dokter, tapi nggak mau kuliah. Silo wiridan, muter tasbih. Wah. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah. Sorry ya, koramel gak katut, kodim toh. Ya Allah, ya Qadim, ya Allah. Gak mau kuliah, bisa jadi dokter apa enggak? Bisa jadi dokter apa enggak? Enggak, jadi dukun. Ada wilayah doa, ada wilayah action. Kalau wilayahnya action, ya harus action. Mbah gak paham. Islam itu integral, saudara. Pernah paham integral ya Allah. Izin Pak Wagub. Warganet jenengan ini masih banyak yang on. Saya kalau pakai bahasa integral itu mereka nggak paham. Jadi maaf kalau saya kadang pakai bahasa Jawa. Walaupun ini tadi tonggoku undi mau jangan banyak-banyak bahasa Jawa, jangan pakai bahasa Jawa, suruh bahasa Indonesia. Tapi tak lihat kan buruk-buruk ini Jawa ini. Lihat jemburis-jemburisnya mayoritas Jawa. Ya. Iki gak paham ya wis salah ya orang Jawa. Ya gini loh, kadang-kadang bahasa Indonesia itu kurang lemes kadang-kadang. Ada yang tidak bisa dibahasakan Indonesia.